Ada satu pola yang terus berulang di masyarakat kita. Setiap kali hidup berasa di titik mentok, uang seret, usaha gagal, cinta berantakan, sebagian orang tidak mencari pemahaman, tapi mencari pegangan. Dan pegangan itu seringkali berbentuk sesuatu yang disebut dukun, santet, jimat, atau ritual. Banyak dari mereka sebenarnya sadar hidupnya sedang kacau, tapi saat rasionalitas tidak memberi jawaban cepat, manusia cenderung mencari makna di tempat lain. Dan disitulah kepercayaan mistik masuk. Kalau kita jujur, hidup itu seringkali tidak adil. Ada orang kerja keras tapi tetap miskin, ada orang berbuat baik tapi tetap ditinggalkan, ada yang merasa sudah berusaha tapi hasilnya nihil. Masalahnya, menerima bahwa hidup memang tidak selalu memberi imbalan setimpal itu memang menyakitkan. Otak manusia tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dukun hadir sebagai jawaban yang lebih mudah diterima. Kalau gagal bisnis, bukan karena strategi. Kalau hubungan hancur, bukan karena komunikasi buruk. Kalau rezeki seret, bukan karena skill kurang. Semua itu bisa dialihkan ke suatu hal, yaitu ada yang ganggu, ada energi negatif, ada orang yang iri. Penjelasan ini lebih menenangkan ego, karena kalau penyebabnya eksternal, kita tidak perlu berubah, ataupun merasa bertanggung jawab. Sekarang kita ambil contoh yang paling umum, yaitu orang yang ingin cepat kaya tanpa melalui proses, lalu datang ke dukun. Dan coba dipikirkan secara pelan-pelan, kalau seseorang benar-benar punya akses kekayaan lewat jalur gaib, kenapa hidupnya masih bergantung pada uang klien? Jawabannya bukan soal kemampuan, tapi jawabannya soal harapan. Orang yang putus asa tidak datang untuk bukti, mereka datang untuk suatu kemungkinan. Dan selama masih ada kemungkinan, sekecil apapun, otak akan bertahan di situ. Hal yang sama terjadi dalam urusan percintaan. Ada orang yang ditolak berkali-kali, merasa tidak dianggap, lalu datang ke dukun. Dikasih benda, disuruh melakukan ritual tertentu. Yang lebih menarik, setelah itu mereka sering merasa lebih tenang, lebih berani, lebih yakin saat berinteraksi. Dan di titik itu, banyak yang bilang, "Wah, ini berhasil." Padahal yang bikin berubah bukan jimat atau ritualnya, yang berubah adalah cara mereka membawa diri. Dalam dunia psikologi, ini disebut dengan placebo effect, yaitu kondisi di mana ketika keyakinan seseorang terhadap sesuatu menghasilkan efek yang nyata, meskipun objeknya sendiri tidak punya kekuatan apapun. Placebo effect itu bukan sihir, ini adalah respon alami otak manusia. Ketika kalian benar-benar percaya bahwa sesuatu akan membantu, otak akan menyesuaikan cara berpikir, emosi, dan perilaku. Jadi, hormon stres akan menurun, fokus meningkat, bahasa tubuh berubah. Efeknya nyata guys, tapi sumbernya bukan dari benda atau ritualnya, tapi sumbernya dari keyakinan itu sendiri. Masalahnya, banyak orang berhenti di hasil, bukan di proses. Mereka tidak sadar bahwa yang bekerja adalah psikologi mereka sendiri. Karena itu, jimat terasa ampuh, bukan karena bendanya, bukan karena ritualnya, tapi karena kepercayaan membuat seseorang lebih percaya diri, lebih tenang, lebih konsisten. Dan dalam hidup sosial, perubahan kecil ini memang bisa mengubah hasil. Sayangnya, pemahaman ini jarang diajarkan. Akhirnya, yang dipercaya bukan kemampuan diri, tapi kekuatan mistik ataupun kekuatan dari luar. Nah, sekarang kita masuk ke santet. Santet ini sering muncul saat seseorang tidak bisa menerima kekalahan, usaha gagal, karir stagnan, sakit tanpa bisa didiagnosis, kesimpulannya disantet. Padahal hidup penuh dengan faktor yang kompleks, tekanan mental, pola hidup, stres kronis, dan lingkungan. Tapi menyalahkan santet lebih mudah daripada mengurai kenyataan yang rumit. Dan kepercayaan ini tidak hidup sendirian, ia dipelihara oleh lingkungan, cerita dari tetangga, pengalaman yang dilebih-lebihkan, narasi turun-temurun. Ketika satu orang berkata, "Gua ngalamin sendiri kok," padahal yang dialami adalah kecemasan, sugesti, dan kebetulan. Tapi karena tidak ada alternatif penjelasan, penjelasan mistik inilah yang menang. Dan lama-lama, kepercayaan ini jadi kebenaran sosial. Logika itu butuh waktu. Keyakinan memberi rasa aman yang instan, tapi semu. Selama pendidikan kita tidak membiasakan refleksi diri dan berpikir kritis, kepercayaan seperti ini akan terus hidup. Masalahnya adalah rendahnya literasi psikologi, ketidakpastian menghadapi realita,
ketakutan untuk bertanggung jawab. Selama manusia masih ingin hasil tanpa proses, selama itu juga jalan mistik akan selalu tampak menarik. Bukan karena benar, tapi karena memberi rasa tenang yang sementara. Dan ketenangan palsu selalu lebih laku daripada kebenaran yang menuntut perubahan. Gua di sini bukan buat ngelarang kalian percaya ataupun nggak percaya. Setiap orang punya fase hidup masing-masing, dan setiap fase punya caranya sendiri buat bertahan. Tapi ada satu hal penting yang buat dipahami. Semakin kita paham cara kerja pikiran, semakin kecil kebutuhan kita buat mencari jawaban di luar diri. Bukan karena kita jadi paling rasional, tapi karena kita nggak gampang panik. Banyak hal yang selama ini dianggap mistik, sebenarnya bisa dijelaskan secara psikologis. Soal sugesti, rasa aman, kepercayaan diri, soal cara otak merespon tekanan. Dan kalau itu dipelajari, kita jadi lebih sadar. Yang berubah bukan dunianya, tapi cara kita menghadapinya. Kalau hidup lagi berat, wajar kalau butuh pegangan. Tapi alangkah baiknya kalau pegangan itu bukan sesuatu yang bikin kita bergantung, melainkan sesuatu yang bikin kita bertumbuh. Psikologi bukan buat orang yang sakit. Psikologi itu alat buat orang yang pengen hidupnya lebih paham, lebih tenang, dan lebih sadar. Kalau kalian tertarik bahasan seperti ini, tentang cara kerja pikiran, sugesti, trauma, pola perilaku, dan kenapa manusia sering terjebak ilusi sendiri, ke depan kita bakal bedah pelan-pelan di channel ini. Bukan buat menghakimi, bukan buat merasa paling bener, tapi biar kita nggak mudah diseret ketakutan dan janji-janji instan. Pelajari pikiran kalian sendiri, karena kalau kalian nggak paham cara pikiran bekerja, orang lain akan dengan mudah memanfaatkannya. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada dukun manapun. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.